Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi ya di channel saya, di channel Ari Septiawan. Di sini masih ya saya tetap membuat video tentang lobster air tawar. Nah, pada video kali ini teman-teman ada request ya dari kolom komentar untuk dibuatkan video suka duka dalam budidaya lobster air tawar ya, yang pernah saya alami ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi dari Mas Arif, dia ingin minta dibuatkan konten tentang suka duka dalam budidaya lobster air tawar, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau untuk suka dukanya itu ya, itu pasti untuk teman-teman yang di awal itu pasti akan ketemu dulu yang namanya duka ya, karena kita harus merintis dulu dari bawah ya, dari nol ya. Itu juga saya juga itu ya, mulai dari nol juga. Banyak sekali ya di awalnya tuh ya, pasti duka dulu ya teman-teman. Jadi ceritanya tuh teman-teman, kalau untuk saya ini awal mula saya itu mau budidaya itu ini mungkin pernah saya ceritakan ya, di video sebelumnya. Mulanya itu saya memang melihat YouTube ya, melihat YouTube, dan juga saya melihat ada bak lobster, bak yang di dalam itu ya, bak kamar mandi yang di dekat sumur saya itu sekarang saya jadikan kolam lobster. Itu awalnya saya perhatikan bak itu kosong, sayang kan kalau nggak digunakan. Jadi saya berpikir mau dimasukkan apa nih, atau ikan atau apalah ya, biar nggak kosong seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi saya berpikir bagaimana nih, mau budidaya apa kita nih, mau pelihara ikan atau apa seperti itu ya, semacamnya itu ya teman-teman. Jadi saya mulai mencari internet ya, mulai melihat internet, konten-konten orang lain ya. Pada saat itu melihat ikan ya, dan tanpa sengaja dan tidak sengaja saya itu melihat lobster air tawar konsumsi. Nah, yang seperti ini nih ya. Jadi lobster air tawar konsumsi, saya baru tahu kalau ada lobster itu air tawar. Biasanya kan lobster itu kan air laut ya, dan tubuhnya itu lebih besar ya, badannya tuh. Tapi untuk lobster air tawar ini tubuhnya itu kecil ya, dan harganya tuh relatif mahal teman-teman. Jadi di situ saya mulai ada ketertarikan dengan lobster air tawar. Nah, selama 1 minggu itu ya teman-teman, saya mencari informasi tentang budidaya lobster air tawar itu ya. 1 minggu itu sebelum saya mulai membeli itu, saya pelajari dulu tuh selama 1 minggu kurang lebih itu ya. Saya tiap malam tuh saya buka YouTube ya, buka internet, buka Google, saya searching cara-cara memelihara lobster itu ya teman-teman. Nah, setelah saya sudah yakin, sudah mantap, sudah ada sedikit pengetahuan lah ya tentang lobster, di situ saya langsung coba untuk prakteknya, karena prakteknya itu kan belum, masih teori saja. Kita coba prakteknya langsung ya, kita cari. Pada saat itu saya lebih memilih bibit ya. Alasan saya memilih bibit ya itu tadi, ingin belajar dulu ya, ingin mencari tahu bagaimana sih lobster air tawar ini karakternya, bagaimana cara membesarkannya, berhasil atau enggak ya teman-teman. Jadi harus saya pelajari dulu. Nah, dari bibit 1 inci itu sekitar ukuran segini nih teman-teman. Nih, sangat kecil sekali ya teman-teman. Saya memilih itu ukuran yang lebih kecil ya, 1 inci. Nah, jadi selama proses pembesaran itu teman-teman, banyak sekali sih kendala-kendala yang saya hadapi ya. Awal mula budidaya juga tuh ya, pertama kali tuh banyak orang tuh nggak yakin juga teman-teman. Sempat banyak juga
yang merasa saya itu nggak akan bisa juga, nggak akan sukses ya. Banyak juga yang bilang susah budidaya lobster ini ya, dan cara penjualannya itu bakalan susah karena belum banyak dikenal orang. Tapi pada saat itu fokus utama saya itu adalah bagaimana saya membesarkan ya, berhasil dalam budidaya lobster air tawar teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pemula itu jangan dulu dipikirkan bagaimana penjualannya. Fokus saya tuh di situ dulu teman-teman. Pertama kali itu bagaimana saya tuh bisa berhasil. Nanti urusan jual menjual itu ya, itu nantilah urusan belakangan. Nanti kita pikirkan bagaimana caranya. Itu dulu pemikiran saya dulu. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah membeli itu ya teman-teman, singkat cerita itu cuman 80 ekor yang bertahan dari 100 ekor, cuman 80 yang bertahan, 20-nya pada mati teman-teman ya, karena nggak mungkin semuanya itu bakal hidup ya. Matinya itu macam-macam. Yang pertama ada yang dikanibal, yang kedua teman-teman airnya itu tidak bagus, jadi ada juga yang mati teman-teman. Oke, kita pindah dulu ya teman-teman ke kolam satunya ini. Ini agak sepi ya teman-teman, agak kosong ya, karena belum begitu banyak sih bibitannya. Ini ada yang mati nih teman-teman. Oh no. Tuh ada yang mati ya. Ini kayaknya di kanibal nih. Tuh. Coba kita ambil ya. Ini mati. Oh enggak, ini enggak di kanibal teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, ini kulitnya itu masih keras, jadi yang dimakannya itu hanya kakinya saja nih. Ini kemungkinan mati karena cuacanya nih teman-teman. Cuacanya itu sudah tidak bagus lagi nih. Jadi ada sih yang beberapa bibitan seperti ini ya. Ini ukurannya ini kecil nih, 1 inci kayaknya nggak sampai nih. Oh ini sudah 1 inci ke bawah ya. Tuh. Jadi memang kalau musim hujan itu teman-teman sering terjadi kematian pada bibitnya nih, karena perubahan cuaca itu ya. Ini kemarin itu sampai berhari-hari nih hujannya di sini teman-teman. Ini awalnya tuh sedikit nih, sekarang airnya tuh penuh. Padahal airnya tuh sedikit saya setting ya. Nih airnya tuh jadi penuh teman-teman. Tuh. Oke ya, kita lanjut lagi teman-teman. Jadi dari 80 ekor itu, setelah si lobsternya itu besar ya, mereka mulai melakukan perkawinan teman-teman. Nah dari 80 itu ada yang kawin, kalau nggak salah itu ada 10 ekor ya teman-teman, 10 ekor. Jadi saya letakkan ya, karena ada ember ya, ember berwarna hitam yang besar itu ya, yang sekarang itu saya jadikan untuk lobster hias Clarky ya, dan satunya lagi untuk lobster indukan bertelur ya, masih saya gunakan. Jadi yang di ember hitam itu saya masukkan satu ember itu sampai 5 indukan bertelur teman-teman, saya masukkan di situ. Bayangkan ya, saya masukkan dalam satu ember itu 5 indukan bertelur ya. Nah itu kan sangat tidak bagus ya, sangat membahayakan, tidak efektif teman-teman. Khususnya itu nanti burayanya bisa dimakan oleh indukannya ya. Nah singkat ceritanya itu teman-teman, dari 10 indukan bertelur itu, dan ada beberapa jantan, 3 jantan atau 4 jantan tuh saya sisakan ya untuk dijadikan indukan. Selebihnya itu saya jual teman-teman, untuk saya putarkan lagi modalnya tuh
untuk membeli barang-barang kebutuhan budidaya lobster saya, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi saya putarkan, teman-teman, dari 10 indukan petelur itu cuman 200 buraya yang berhasil saya ternakkan. Bayangkan, harusnya kan bisa ribuan itu ya, teman-teman. 200 sampai 300 lah ya. Nah, jadi dari 200 itu saya mulai membeli kolam terpal. Kolam terpal yang ukurannya itu 1,5 kali ya pada saat itu. Jadi saya letakkan burayanya tuh di situ. Nah, setelah itu singkat cerita, teman-teman, saya beli lagi kolam terpal yang ukuran 1 kali 2 ya, ukuran 1 meter kali 2 meter. Saya letakkan burayanya tuh ke situ semua, saya pindahkan ya. Nah, terus yang sisanya tadi, indukan yang bertelur tadi sudah selesai, saya kawinkan lagi, bertelur lagi, teman-teman. Jadi sampai pada saat itu pokoknya saya sisakan, kalau nggak salah itu 15 lobster ya. 4 jantan tuh saya sisakan kalau nggak salah ya, seingat saya tuh waktu itu. Jadi dari 15 indukan jantan betina itu, alhamdulillah 12 indukan betina itu bertelur, teman-teman, pada saat itu. Nah, indukan bertelur itu saya masukkan ke kolam terpal ya. Jadi saya tuh belajar dari kesalahan saya yang kemarin. Ada yang saya masukkan ke kolam ke ember ya. Ember itu saya masukkan maksimal 2-3 indukan saja. Untuk yang kolam terpal itu saya masukkan sampai 8 indukan bertelur ya. Saya masukkan di situ ya, teman, saya bagi-bagi, dan alhamdulillah hasilnya tuh lumayan, lebih efektif lagi ya, lebih maksimal lagi. Nah, setelah indukan itu banyak yang menetas ya, telurnya itu, saya masukkan semua buraya itu atau saya pindahkan ke kolam terpal yang ada di luar ya, yang ukurannya tuh 1,5 kali itu, teman-teman. Saya pindahkan semua ke kolam terpal itu, dan terjadi malapetaka ya, malang sekali ya, ibaratnya itu apes. Jadi pada saat itu saya menggunakan aerator yang belum ada cadangan baterainya. Jadi kalau listriknya tuh nggak hidup ya, nggak kecolok, aeratornya tuh nggak akan hidup, teman-teman. Nah, pada saat itu, teman-teman, listriknya itu nggak kecolok ke kontak listriknya itu ya. Itu masih bulan Ramadan, teman-teman. Jadi dari jam 11 malam, ketahuannya itu jam 3 malam sampai setengah 4 lah ya, sahur-sahur seperti itu. Jadi setelah dicek, teman-teman, aeratornya itu mati dan banyak burayanya tuh yang tewas ya, yang mati lah, ibaratnya seperti itu ya, teman-teman. Jadi pada saat sahur itu saya nggak sahur lagi, jadi sibuk memindahkan anakannya itu ya, yang masih hidup, ke ember ya. Jadi saya pindahkan dulu ke ember dengan air yang baru agar ada oksigen yang terlarut di situ ya. Nah, itu saya pernah buatkan videonya, teman-teman. Nanti saya letakkan linknya di deskripsi. Untuk teman-teman yang belum menonton, itu bisa ditonton ya nantinya. Di situ, teman-teman, apa ya, banyak sekali ya, padahal sudah ribuan, teman-teman. Nah, di situ malah petakanya tuh, padahal saya pada waktu itu ingin sekali memfokuskan membesarkan burayanya ini, teman-teman, atau bibitannya itu. Sudah ada juga yang ukuran itu seperti ini nih, 1 inci ya. Sudah ada juga yang besar ya, seperti ini ya. Tapi apa daya, jadi yang berhasil selamat itu hanya ratusan, berapa ratus lah, nggak sampai 200 ya, paling 100 lebihan yang hidup ya. Nah, disitu mulai dukanya tuh, kegagalan saya tuh kayak putus asa ya, padahal saya tuh semangat sekali pada waktu itu ya. Nah, itu saya mulai dari nol lagi, teman-teman. Jadi sisanya itu saya mulai kembangkan lagi, saya mulai hijahkan lagi ya, saya breeding lagi ya.
saya kawinkan untuk menghasilkan lagi. Nah, jadi banyak sekali ya dukanya itu, mulai dari cara belajarnya ya, bahkan modalnya juga itu teman-teman sangat minim sekali itu saya teman-teman. Banyak juga ya yang mengejek itu nggak akan sukses katanya tuh, ya itu seperti biasa ya, tiap ada usaha itu pasti ada saja yang mengejek kita ya, namanya juga usaha ya. Nah, singkat cerita teman-teman, setelah berhasil, setelah saya berkembang ya, saya bingung, akhirnya saya buatkan kolam ini ya. Nih, kolam ini untuk pembesarannya, karena kita itu membutuhkan tempat untuk pembesarannya itu teman-teman. Nah, sampai sekarang itu sebenarnya saya masih merintis ya, masih sedikit kolamnya, belum banyak, padahal ini tanahnya itu masih luas ya, tapi modalnya belum ada teman-teman, jadi harus bersabar saja. Jadi untuk kita yang memang pemula teman-teman harus bersabar, jangan langsung terburu-buru ya, mulailah dari nol sampai sukses ya, seperti itu ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk pemasarannya itu ternyata gampang teman-teman ya, penjualannya itu ya. Sempat kemarin ada yang borong juga, saya buatkan videonya untuk teman-teman ya. Cara penjualannya itu gampang, di Facebook itu, di WhatsApp itu banyak grup-grup lobster, kita tawarkan di situ, kita jualkan di sosmed. Jadi penjualannya itu bisa di mana saja teman-teman, bisa melalui mulut ke mulut, tapi yang lebih efektif itu melalui sosmed ya, bisa di IG, di Facebook, di WhatsApp ya. Zaman canggih seperti ini teman-teman, jangan khawatir lagi cara menjualkan atau memasarkan produk kita atau barang kita ya. Yang penting teman-teman itu mau belajar, itu saya rasa sudah cukup bagus ya. Jadi untuk motivasinya teman-teman, hal yang harus teman-teman lakukan adalah budidaya dulu ya, budidaya. Jika gagal itu sudah biasa ya teman-teman, yang namanya usaha itu pasti ada gagalnya, dan merasakan dulu namanya duka dulu ya, pahitnya dalam merintis usaha itu ya. Jadi semuanya itu enggak instan ya, semuanya itu butuh proses. Dan sampai sekarang alhamdulillah penjualan saya itu masih banyak diminati ya, lobster saya ini teman-teman. Masih banyak saja yang menghubungi saya untuk membeli lobsternya, padahal stok kita itu sedikit ya. Nah, ini permasalahan dari kolam kita yang memang masih sedikit ya, jadi produksinya itu nggak banyak teman-teman. Tapi insya Allah lah nanti kalau saya ada rezeki kita buatkan kolam lagi teman-teman. Bagaimanapun caranya, ternyata memang benar prospek lobster hightower ini sangat besar teman-teman. Nah, itu saja teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman ya, bisa memotivasi lah ya sedikit untuk teman-teman yang merasa kesulitan dalam budidaya, yang merasa susah ya. Semuanya itu butuh proses teman-teman. Apabila ada pertanyaan ya, silakan ditulis di kolom komentar, sarannya juga teman-teman, kritiknya, karena bisa membangun konten ini ya, maupun budidaya lobster saya. Dan jangan lupa teman-teman di like, di subscribe, serta dipencet tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.